Suara Grace FM The Sound of Life. Selamat pagi kaulah muda Gracia. Puji Tuhan pagi hari ini kita ada di hari yang baru. Keluarga Gracia di hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 ya. Kita bangun dalam keadaan yang sehat, sukacita, keluarga Gracia walaupun mungkin hari ini kita punya agenda yang berbeda dari kemarin atau kayaknya yang belum tahu nih ya hari ini mau ngapain. Nah, kalau muda Gracia, Anda yang menikmati akhir pekan yang berbeda karena memang setiap kita masih dalam pembatasan ya, kaulah muda Gracia, dan tentunya kita terus harus menjaga diri, menjaga kesehatan juga. Termasuk tentang rohani kita, walaupun mungkin ibadah masih online atau beberapa gereja juga kaulah muda Gracia kebaktian remajanya belum berlangsung ya, secara onsite masih online saja. Kapan ya kira-kira bisa ibadah bareng sama teman-teman? Nah, kaulah muda Gracia untuk itu program yang Enfresh pagi hari ini bersama saya Leo sampai dengan pukul 10 nanti kita akan bersama-sama diberkati dengan youth pastor dari Lifeguard Community yang sekarang sudah bareng dengan saya live di YouTube channel juga ya lewat aplikasi Zoom. Jadi Anda bisa live chat, bisa gabung juga lewat SMS, WA di 0817222959, bisa juga lewat Telegram ya. Meresponi ataupun bertanya dengan Pastor Indra nih yang semakin hari semakin sehat kayaknya ya. Pastor Indra, apa kabar? Amin. Baik, Bang. Oke, waduh Sehat, luar Bang. biasa sehat selalu ya. Eh, Halo, cemilannya boleh dikasih ke saya sedikit. cuma dikit soalnya. Oh, cuma sedikit ya, ya udah setengah aja kalau kayak gitu ya. Iya. Bang, makannya Berbagi. mas. Oke, Pastor Indra sehat selalu ya. Amin. Puji Tuhan dan semakin hari semakin ini kayaknya eh, di hari-hari yang akan datang semakin luar biasa nih untuk pelayanan anak remajanya, anak-anak mudanya Amin. juga ya, bareng sama teman-teman dari Lifeguard Community juga. Pastor Indra mungkin sedikit bertanya ya, sedang project apa sih di Lifeguard dalam waktu dekat ataupun mendatang? Apalagi pandemi ya, kayaknya berpengaruh Ya, nggak sih dengan ibadah anak remaja gitu? berpengaruh sih, Bang, karena kan Hmm, beberapa juga ada yang mungkin belum bisa bergabung bersama kita. Ya mungkin kita ya, udah ada tatap muka, tapi hmm, belum semua anak-anak tuh datang. Jadi mungkin ada hmm, yang belum diizinkan sama orang tua, iya, atau mungkin juga ini kan lagi pada sibuk ETS ya. Jadi ya iya, mereka juga harus beradaptasi dengan sistem online dalam mereka mengerjakan ujian. Tapi hmm, saya sih percaya ketika akan tiba waktunya kita bisa kumpul-kumpul bareng lagi untuk sama-sama iya, menyembah Tuhan dan untuk live God ke depannya yes, seperti biasa sih Bang, setiap minggu kita akan ada hmm, lawatan, kita akan hmm, pergi ke desa-desa dan iya, kebetulan besok itu kita akan pergi ke sebuah desa di wilayah Kota Cirebon dan kita akan hmm, melayani orang-orang jompo dan juga anak-anak kecil. Jadi wow, itu kita bisa sharing sama mungkin sama hmm, kakek-kakek nenek ya kan kita hmm, bisa mendoakan dan juga hmm, untuk anak-anak kecil kita bisa bikin games, kita bisa wow, nyanyi iya, iya, bareng-bareng dan kita juga bisa hmm, mendoakan dan mempersiapkan mereka untuk menjadi generasi yang akan maksimal di iya. mana mereka nanti akan bertumbuh lebih dewasa lagi di kemudian hari. Oke, jadi memang ini hari Minggu besok ya Pastor Indra ya, tanggal 28 dong ya? Betul. Oke, nah kalau misalnya kan memang sekarang di pandemi walaupun agak terbatas gitu ya, tapi puji Ya, Tuhan ada program-program juga yang mungkin Pastor Indra dan rekan-rekan tetap menyelenggarakannya. Tipsnya apa sih sampai benar-benar mereka nih anak-anak muda hebat loh, istilahnya bisa ikut ambil bagian, mau ikut bergerak gitu ya. Walaupun mungkin mereka juga harus menjaga kesehatan, protokol kesehatan juga selama kegerakan lawatan ini terjadi gitu, Pastor Indra. Mungkin ada ya, juga orang tua yang wah kayaknya saya pengen deh anak-anak saya ini punya jiwa sosial, ya. bertumbuh secara rohani juga sama dengan teman-teman lifeguard gitu ya. Kira-kira tipsnya bagaimana untuk memacu mereka nih tetap mau ikut ambil bagian, punya jiwa sosial juga, Pastor Indra? Ya, ya kalau untuk tipsnya sih kalau secara uh, daging ya tetap kita Mm-mm. menerapkan protokol kesehatan. Mereka Mm. juga buat mereka yang mau ikut layanan bareng ya wajib Iya. pakai masker
bawa hand sanitizer, dan kita Hmm. pun menerapkan sebelum berangkat kita sempat mereka pakai disinfektan dan juga kita cek suhu juga. Dan Oke. setelah pulang pelayanan juga tetap kita suruh mereka cuci tangan segala macam, Hmm. oke Hmm. sampai bersih. Nah kalau untuk motivasi untuk gimana sih caranya biar kok mereka bisa ikut ya, Ya. kita cuma ngomong gini sih ke mereka Bang, maksudnya kita Hmm. ini hidup kan cuma sementara di dunia dan Iya. kita hidup untuk menggenapi setiap firman Tuhan, dan Iya. kita dari lahir mungkin sudah menjadi anak Tuhan, menjadi orang-orang Kristen, tapi apakah kita mau take action Hmm. aja. Dan ketika gue bagi ke mereka, Hmm. ayo kita jadi anak-anak muda yang aktif, jangan pasif, jangan cuma kita jago kandang, Iya. jangan cuma kita jago di perkataan, jago di lidah, tapi kita nggak bisa Hmm. mempraktekkan itu. Saya percaya Oke. setiap detail kecil kayak kita melayani anak-anak, simple, kita ajak mereka nyanyi, Hmm. atau Iya. mungkin kita ajak mereka deklarasi, atau mungkin kita bikin gambar, kita suruh mereka mewarnai dan segala macam, itu hal-hal yang mungkin hal yang biasa, tapi Iya. saya percaya itu adalah action yang mungkin Yes. anak-anak dari Lifeguard ini mereka bisa mengambil sebuah langkah, mengambil sebuah keputusan bahwa ya mereka hidup untuk menggenapi firman Tuhan, dan untuk menggenapi firman Tuhan Iya. diperlukan yang namanya reaksi dan tindakan. Jadi ya Oke. ngomong ke mereka, ayo kita take action, kata di malam, ayo di malam kan pada belum daftar, lalu ayo kalian harus take action, jangan cuma Iya. jadi anak yang diam pasif, atau mungkin kalian cuma ngomong ya kok mana lawatan, mana lawatan, mana lawatan. Ya lu ngomong lawatan tapi lu sendiri nggak mau gerak. Pada itulah jadi emang concern kita adalah kita mau membuat anak-anak yang khususnya di Lifeguard ini, ayo kalian jangan ikut imannya pemimpin, jangan ikut imannya pokok-pokok cici-cici kalian, tapi imanmu yang mempengaruhi atau yang menentukan kamu mengambil sebuah tindakan yang pasti untuk Tuhan atau enggak. Oke, dan banyak juga yang ikut ya Pastor Indra ya akhirnya ya? Lumayan, jadi ya setiap minggu tuh bergantian, jadi nggak selalu. Di rolling ya, nggak cuman orang yang sama terus ya? Ya. Oke, jadi semua anak-anak LG ini Lifeguard Community punya pengalaman ya semuanya, jadi merata ya. Jadi suatu saat nanti mereka punya cerita, wah dulu saya di remaja di Lifeguard ikut ambil bagian ya. Oke, luar biasa sekali nih. Pastor Indra, saya semangat banget untuk weekend ini menangkap pesan firman Tuhan, dan saya yakin juga anak-anak muda di rumah atau juga biasanya ya, ini aneh tapi nyata. Yang Enfresh tuh banyak juga orang tua yang mendengarkan program ini ya, dan ada beberapa juga yang merespon diberkati juga. Wah, saya diberkati nih sebagai orang tua. Pengen banget anak remajanya mengalami apa yang barusan narasumber berikan firman gitu ya. Nah, saya yakin, percaya kurang lebih beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan, pesan Tuhan hari ini untuk Kaula Muda Gracia. Pastor Indra silakan kita doa bareng dulu. Pastor Indra bisa memimpin dalam doa agar semua taburan firman Tuhan pagi hari ini tidak ditaburkan di tempat yang salah, tapi semua berbuah, dan buahnya itu bisa dinikmatin tidak hanya untuk Kaula Muda Gracia, tapi untuk seluruh siapapun yang dijumpai oleh Kaula Muda Gracia. Silakan Pastor Indra untuk kita berdoa bersama. Yuk, mari semua anak-anak muda atau mungkin om tante yang jiwanya masih muda, yes, ya, yang mungkin lagi dengerin, yang saya percaya jiwanya pun masih muda, ya. mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk segalanya, Tuhan, untuk semua apapun yang sudah Kau buat dalam hidup setiap kami maupun yang belum Kau buat dalam hidup kami. Biar pagi ini Tuhan kami boleh menangkap, kami boleh menerima apa yang menjadi pesan-Mu, apa yang menjadi kerinduan hati-Mu, Tuhan. Kami percaya Bapak, biarlah setiap firman yang kami dengar, Tuhan, biarlah ini yang berasal daripada-Mu, dan inilah Tuhan yang akan mengubahkan hidup setiap kami, Tuhan, yang mendengarkannya. Kami percaya Bapak, biarlah kami boleh mengerti betul apa yang harus kami kerjakan setelah kami boleh mendengar dan menerima firman-Mu, Tuhan. Kami mau jadi anak-anak Tuhan, kami mau jadi anak-anak muda yang bisa take action, yang bisa mengambil sebuah langkah dan tindakan yang pasti untuk menggenapkan setiap firman-Mu, Tuhan. Kami percaya Bapak, biar pagi hari ini Tuhan Kau yang pimpin kami, Kau yang sertai, tidak ada satupun kendala yang terjadi, nggak ada satupun hambatan yang terjadi. Kami percaya Bapak, pagi hari ini kami akan terima benih firman yang sangat luar biasa yang Kau sediakan buat hidup kami semua, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau persembahkan semuanya bagi nama-Mu, Tuhan.
Di dalam namanya sekali berdoa dan mengucap syukur yang percaya katakan sama-sama. Amin. Amin. Oke, kita punya tema apa, Pak Indra? Pagi Nah, ini? temanya hari ini mungkin simple, Mm-mm. bahasa Inggris bang. Gak apa ya? Nggak apa-apa, bisa saya, pasti bisa, pasti bisa. Bang udah ada bukan. Temanya adalah never be afraid. Jangan Oke, takut. jangan menjadi takut ya. Ya, jangan menjadi takut. Bang, Oke, mau koreksi. Bang. Jangan menjadi takut. oke Pak Indra, silakan sampaikan firman Ya, Tuhan pagi ini. oke. Teman-teman, kalau udah soal Gracia, Young and Fest, buat semua yang lagi mendengarkan, ketika saya menyiapkan tema hari ini, firman hari ini tentang never be afraid, saya berdoa, Tuhan apa sih yang harus disampaikan dan kenapa saya dapat tentang jangan pernah takut, jangan menjadi takut. Karena saya pernah jumpai Bang, ketika Hmm, saya lagi kumpul sama teman-teman saya tuh, iya. ini hal kocak sih, hal kecil. Dia tuh pernah ngomong gini, gue tuh takut, kenapa lu takut? Gue bilang, gue tuh takut nggak punya pasangan. Umur gue udah segini. itu itu obrolan kocak, obrolan yang simpel, tapi ketika gue denger itu, iya ya, kadang tuh kita sebagai anak-anak tuh kadang masih diliputi yang namanya rasa takut, ya kan? Hmm, Takut gak punya benar. pasangan, takut gak punya jodoh, Waduh, berat. takut hidup kekurangan, pasti banyak lah yang takut akan hal ini, takut nanti Hmm, gak punya kerjaan, atau mungkin takut masa depannya suram, takut hmm. dengan hal apapun lah, takut gak bisa bayar utang mungkin buat yang udah gede-gede segala macam. Tapi ketika saya coba pelajari, saya coba baca-baca, sebenarnya kita ini sebagai anak-anak Tuhan tuh sebenarnya nggak perlu takut karena firman itu Hmm, udah ada. Tuhan tuh iya. udah di berbagai ayat Tuhan tuh sering ngomong jangan pernah takut, jangan pernah takut. Dan hari ini Iya. teman-teman semua pendengar Suara Gracia, Young and Fresh yang sedang mendengarkan, kita akan mengangkat tema ini Never Be Afraid. Kita akan sama-sama buka dan sama-sama pelajari kisah dari Petrus dan Tuhan Yesus ketika Yesus berjalan di atas air. Kita akan Oke. sama-sama buka dari kitab Matius pasal 14. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Saya mengajak setiap yang mendengarkan boleh membuka Alkitabnya, boleh buka jejet sucinya, kita sama-sama buka dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai 23. Berkata seperti ini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriaklah karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapati Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Teman-teman, kalau mau Suara Gracia dan Abang, dari kisah ini kita boleh sama-sama belajar ketika Yesus berjalan di atas air, respon pertama yang murid-muridnya lakukan apa? Mereka takut, malah mereka ngomong, wih ada hantu, ada hantu. Iya. Karena mereka sebenarnya nggak pernah melihat orang itu berjalan di atas air. Mereka nggak pernah melihat ada sesosok manusia yang bisa berjalan di atas air. Tapi Iya. Tuhan Yesus bisa melakukan itu karena kuasa Allah. Dan Iya. seharusnya mereka sebagai murid-murid Tuhan yang paling dekat sama Tuhan, mereka tahu bahwa Yesus itu sanggup mengadakan mukjizat apapun yang mungkin mustahil bagi manusia, itu bisa bagi Yesus. Dan ketika waktu itu setelah mereka selesai memberi makan 5.000 orang, lalu Yesus menyuruh
murid-muridnya, ayo kalian semua naik ke perahu, pergi dari sini, dan Yesus akhirnya berdoa di atas bukit dan murid-muridnya meninggalkan Yesus. Dan waktu itu ketika datanglah gelombang, datanglah angin, mereka melihat sesosok. Mungkin kalau mungkin kita bisa bayangin, kan pasti kan kalau di laut kan pasti kan gelap, cuma mengandalkan lampu dari perahu doang kan ya. Mungkin kalau mungkin gua ada di situ juga mungkin siapa itu ya kan, malam-malam kaget gitu ya. Jam 3 kan angin gelap, cuma mungkin modal petromak doang, lilin doang, melihat sesosok jalan di atas air. Dan ketika mereka berkata itu ada hantu, tapi Yesus berkata, ini aku, jangan takut. Nah, teman-teman semua kalau udah surga sia, never be afraid. Inilah yang harus kita miliki hari-hari ini. Kita sama-sama tahu kita sudah setahun lebih berdampingan dengan yang namanya corona, berdampingan dengan yang namanya virus, tapi masih sering kita jumpai banyak anak-anak muda, banyak mungkin anak-anak Tuhan yang merasa takut. Ya kan, mereka mengoverprotektifkan dirinya, kemana-mana selalu bawa semprotan, kemana-mana selalu pakai perlengkapan. Itu nggak salah. Saya katakan itu nggak salah dan itu benar, ya. Karena kita ini wajib waspada, ya kan, wajib meng-care diri kita sebaik mungkin. Tetapi hal-hal lain yang membuat kita kadang menjadi lupa kalau kita punya Tuhan yang lebih besar daripada apapun yang sedang kita alami, itu yang membuat kita menjadi takut, teman-teman. Tadi teman gue kocak cuma ngomong, gue takut gak punya pasangan. Gue bilang, ya pasti akan datang waktunya, pasti akan datang masanya, jodoh tuh pasti akan datang. Terus dia bilang, ya gue takut aja kan nih kalau misalnya gue diundang kondangan sama siapa teman kita, gue datang ke kondangan sendirian. Ya ampun ya, lu masih punya sahabat-sahabat lu, jangan takut. Itu kan hal yang mungkin simple banget, tapi jujur itu mengena di hati saya. Kenapa kok sampai sebegitu takutnya? Kenapa kok sampai sebegitu khawatirnya? Padahal ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, sudah pasti kan kita juga ada jaminan Tuhan yang berlaku untuk hidup kita sampai kedatangan kedua kali. Dan ketakutan itu yang membuat kita nggak bisa melihat kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup setiap kita. Ketakutan itu yang membuat kita menjadi lupa bahwa kita punya Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, yang bisa memberikan segalanya buat kita. Dan pertanyaannya hari ini, kita mau memilih untuk tetap takut berkelanjutan atau kita mengambil sebuah tindakan atau take action untuk kita meninggalkan ketakutan kita. Karena di Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 itu berkata seperti ini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu ayat, itu firman yang sangat jelas sekali bahwa sekali-sekali pun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Barang sedetik pun, ya, meskipun kita ngumpet di kolong meja sekalipun, benar nggak Bang? Iya benar. Setuju. Kan, kalau kita habis ngelakuin dosa, kadang itu gue dulu pernah ngalamin. Waktu kecil ketika gue habis ngelakuin dosa, gue langsung ngumpet. Tapi kan, ya, ngumpet pun juga Tuhan tuh tahu ya, karena mata Tuhan tuh melihat di mana-mana, ya kan. Nah, kadang ketika kita merasa seperti itu, padahal firman-Nya kan dengan jelas di Ibrani berkata, sekali-kali aku tidak akan membiarkan dan sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu udah jelas, teman-teman. Mau hari-hari ini kita dikacaukan dengan yang namanya virus sekalipun, mau kita mungkin menghadapi setiap badai gelombang yang mungkin nggak pernah berhenti dari hidup kita, atau mungkin segala ketakutan dan kekhawatiran, nanti hidup kita gimana, nanti masa depan gua gimana, atau mungkin nanti jodoh gua gimana, ya udah, pokoknya let it flow with God. Jalan sama Tuhan, pasti kita akan dapat yang terbaik yang dari Tuhan. Dan Yosua 1 ayat 9 berkata seperti ini, jangan kecut dan tawar hati, aku Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Jadi teman-teman, kita kan mungkin kadang bukan manusia yang sempurna, masih banyak kesalahan dan dosa yang kita perbuat. Tapi terkadang anak-anak muda itu Bang, kadang ketika dia melakukan sesuatu itu langsung pergi, langsung hilang, entah kemana. Contoh kayak misalnya pelayanan di gereja, ya kan mungkin mereka lagi menghadapi sesuatu, ya udah langsung hilang, nggak tahu kemana. Yang punya tugas, nggak tugas, yang udah dijaga nggak datang. Kan itu kan bisa dikatakan menghilang. Iya, ghosting ya. Ya, ghosting. lagi ini banget ya. Tapi kan di situ dikatakan
jangan kecet, jangan sampai hati kita tuh tawar, jangan sampai kita kecewa, jangan sampai kita tuh menjadi orang yang bebal di hadapan Tuhan, karena Tuhan tuh akan menyertai kita dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi. Mau kita mungkin disuruh Tuhan kemanapun, atau mungkin kita dapat tugas apapun, asalkan kita menyertakan Tuhan, dan ya gue percaya Tuhan tuh pasti akan menyertai hidup kita, dan Tuhan nggak pernah akan meninggalkan kita. Saya percaya kalau misalnya kita nih anak-anak muda, atau kita mungkin om tante atau yang orang dewasa mendapatkan firman, ayo kamu harus melakukan ini, atau kalian disuruh melakukan pelayanan ini, gue percaya ketika Tuhan yang menyuruh, pasti Tuhan yang jamin. Amin. Iya. Dan ketika mungkin gue sharing, ketika mungkin kita dapat firman untuk kita pergi memberkati banyak orang di desa-desa dan lereng-lereng gunung, ya meskipun ada ketakutan karena kan lagi masa pandemi gini, dan kita nggak pernah tahu kan kita kontak dengan orang yang OTG atau orang yang lagi kena COVID, kan kita nggak pernah tahu karena kan mereka tinggal di kampung, dan mereka nggak pernah ngecek ke rumah sakit. Tapi gue percaya ketika kita bisa waspada, melakukan kewajiban kita, dan kita berserah sama Tuhan, ini Tuhan yang suruh, gue percaya Tuhan yang jamin kesehatan untuk setiap anak-anak yang berangkat setiap minggunya. Jadi panggilan yang Tuhan berikan dalam lifeguard, dalam setiap anak muda itu pasti Tuhan yang bertanggung jawab memelihara kehidupan setiap kita ya, Pastor Indra ya. Betul. Dan ketika Tuhan waktu itu, ya tadi yang kita udah baca di Matius, ketika Tuhan menyuruh murid-muridnya, dan ketika Tuhan berjalan di atas air, ya itu udah kehendak Tuhan, udah rencana Tuhan. Ya, betul. Dan seharusnya sebagai murid-murid Tuhan yang paling dekat sama Tuhan, mereka tahu bahwa itulah Tuhan. Yesus dibilang hantu, ya kan? Ya kan? Itu kurang ajar sekali ya. Iya. Sopan, tapi itulah manusia. Murid-murid pun juga masih manusia. Kadang kita selalu berpikir dengan pikiran kita yang membuat kita nggak bisa melihat bahwa yang di hadapan kita itu ya Yesus yang bisa membuat segala macam mujizat. Dan never be afraid, kalau saya boleh artikan pagi hari ini, kalau Muda Suara Gracia, artinya adalah beranilah dan ambil langkah untuk kita bisa maju ke depan bersama dengan Tuhan. Karena kalau kita nggak berani, kita akan stay di tempat yang saat ini. Jadi kalau kita berani melangkah, melepaskan ketakutan kita, maka kita akan menerima atau kita akan mengalami hal-hal yang mungkin kita nggak pernah bayangkan. Contohnya Petrus, ketika mereka ngomong hantu, bukan nak, ini aku Tuhan Yesus. Lalu Petrus kan berkata, Tuhan apabila itu engkau, suruhlah aku dekat kepadamu. Respon Petrus ketika Tuhan berkata, mari sini, datang dan mendekat. Petrus gak takut, Bang. Dia mengambil langkah berani, dia mengambil keputusan yang berani untuk dia berjalan di atas air. Dia tahu sebenarnya, ya dia bukan Tuhan, dia bukan Yesus, tapi dia percaya bahwa yang nyuruh dia adalah Tuhan. Yang nyuruh dia adalah sang pembuat mukjizat. Dan ketika dia dengan yakin akan langkah pertamanya ke atas air, kan dia bisa berjalan kan. Dengan tanpa takut, selangkah dua langkah dia bisa berjalan di atas air. Ini respon yang harus kita miliki hari-hari ini, teman-teman. Kita harus berani, kita harus mengambil sebuah langkah yang penting untuk kita bisa menggenapi setiap firman Tuhan. Tadi kan saya katakan bahwa kita ini hidup di dunia ini cuma sementara. Dan apa yang kita bisa buat selama atau selagi kita hidup di dunia ini. Kita hidup untuk Tuhan atau kita hidup cuma buat diri kita sendiri? Itu pertanyaan. Saya percaya setiap kita pasti akan memilih hidup untuk Tuhan. Maka jangan takut, never be afraid. Ambil langkah, beranilah melangkah. Karena gue percaya ketika kamu berani melangkah, ketika kamu berani menanggalkan ketakutan kamu, gue percaya Tuhan pasti bela dan Tuhan pasti pimpin hidup setiap kita. Oke, jadi memang bicara tentang ketakutan, pasti setiap pribadi punya ketakutannya masing-masing yang berbeda ya, Pastor Indra ya. Ada yang takut ketinggian, ada yang mungkin kayak tadi ya, takut mungkin udah umur segini tapi kok belum dapat jodoh gitu ya. Ada yang takut disuntik mungkin ya. Padahal jarumnya kecil ya. Tapi gue juga dulu takut, Bang. Gitu ya. Iya benar, Abang bilang orang tuh punya ketakutan yang beda-beda. Benar. Iya. Jadi memang
Tapi yang pasti kita percaya Tuhan yang menjamin dalam kehidupan setiap pribadi kita, asal kita tetap memiliki sebuah tindakan nyata, take action ya. Kita harus mengambil satu tindakan, dan ketika kita mengambil sebuah tindakan satu persatu, step by step, langkah demi langkah, itu Tuhan yang pasti akan selalu menyertai setiap kita ya. Oke, kemudian bicara tentang topik kita siang pagi hari ini, Pastor Indra, bagaimana dengan mungkin hambatan ataupun halangan atau poin apa lagi yang kita bisa pelajari dari tema kita untuk kita tidak menjadi takut dalam kehidupan kita dari sekarang sampai dengan selamanya. Ya, teman-teman, sebenarnya setiap orang tuh pasti punya hambatannya masing-masing, teman-teman. Setiap orang pasti punya persoalan. Nggak ada satupun di dunia ini pribadi yang nggak punya masalah, ya kan? Nggak ada satupun di dunia ini pribadi yang nggak punya hambatan dan persoalan. Itu semua pasti akan kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi itu yang tadi kita bilang, take action-nya kita seperti apa? Kita mau berani mengambil langkah, kita menghadapi hambatan itu, kita menghadapi persoalan itu, atau kita menyerah dan menjadi takut. Nanti takut gagal lah, takut gak berhasil, takut nanti keputusan yang diambil salah, takut nanti dimarahin sama A, B, C, atau mungkin takut apapun lah. Itu yang membedakan kita dalam mengambil sebuah tindakan. Kita mau berani mengambil resiko, karena kalau gue bilang setiap hambatan, persoalan, badai, gelombang hidup itu pasti ada sih, dan gak akan pernah hilang. Iya. Akan hilang kalau kita udah kembali ke rumah Bapa. Betul. Ya, kita hidup di dunia ini dari kita kecil sampai nanti kita dewasa pun juga, hampir orang tua pun juga pasti punya persoalan yang masing-masing. Tinggal bagaimana kita menyikapi dan kita menghadapi itu sebagai sebuah hal yang harus kita lawan, dan kita ambil langkah untuk kita bisa menghadapi itu. Jangan pernah takut, teman-teman semua, jangan pernah takut dengan keadaan yang berubah saat ini. Jangan pernah takut. Ini yang penting. Jangan pernah takut dengan setiap apapun kelemahan yang kamu miliki. Karena sekalinya kamu tahu kelemahan kamu apa dan kamu takut karena itu, hidup kamu nggak akan pernah maju. Kamu akan stuck di tempat. Tadi malam, Bang, kita ini lagi kan nonton film bareng. Iya. Nonton film bareng tuh, nonton film judulnya tuh Marvelous. Jadi ada seorang anak Tuhan yang dia tuh lahir karena kebutuhan khusus, disleksia. Namanya Neil Baldwin, dan singkat cerita, karena keterbatasan itu dan karena kelemahan yang dia punya, mungkin take action-nya dua. Dia mau terlena dengan semua kelemahan dia, atau dia mau membuktikan meskipun dia lemah, dia bisa berguna dan dia bisa bermanfaat buat semua orang. Dan akhirnya Neil Baldwin ini di tengah keterbatasan yang dia miliki, dia nggak seperti orang normal pada umumnya, tapi dia mengambil sebuah langkah berani, dia mengambil sebuah keputusan, dan dia nggak pernah takut untuk dia bersikap dan berperilaku seperti orang normal pada biasanya. Dia mencari kerjaan, dia dengan ulet bekerja dengan baik, dia bisa menghibur banyak orang, segala macam. Itu yang saya pelajari dari film tadi malam adalah ketika kita punya kelemahan, jangan itu membuat kita jadi takut. Tapi jadikan kelemahan itu adalah sebuah titik balik untuk kalian mengambil langkah berani, mengambil take action untuk kalian bisa mencapai puncak yang lebih tinggi dalam hidup kalian. Dan gue percaya keberanian itu yang akan menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita. Dan hari ini teman-teman, dua hal aja akan saya bagi singkat. Apa sih yang perlu kita lakukan supaya kita ini bisanya menghadapi semua dengan pikiran yang tenang, jangan takut, jangan rasa kusuk, dan kita bisa mengambil sebuah langkah yang berani untuk kita bisa mengambil take action dalam hidup kita dan tidak menjadi takut. Hal yang pertama, teman-teman, simple, percaya dengan apa yang kamu baca di firman Tuhan. Wah. Itu simple sih, Bang. Maksudnya, gue nggak bagi hal-hal yang wah muluk-muluk lah. Ini hal yang simple yang mungkin lu semua udah sering dengar atau mungkin bosen dengar, tapi yang bosen itu yang kadang dilupain sama anak-anak muda. Iya. Yang mungkin udah sering mereka dengar itu yang mungkin dilupain sama anak-anak muda. Iya, tapi Pastor Indra, sorry. Kadang-kadang anak muda nih, atau kita semua ya, kalau bicara tentang firman, cukup untuk mendengarkan, cukup lewat ibadah saja gitu. Atau mungkin kadang-kadang, iya sih gitu ya, kalau diingetin lagi untuk baca Alkitab, baca firman, iya kita ingat gitu ya. Tapi kadang-kadang
wah angin-anginan nih gitu. Gimana Pastor Indra? Bisa nggak kalau kayak gitu? Ya itu tadi kan saya bilang, setiap kita hidup kan untuk menggenapi firman Tuhan. Iya, Dan untuk menggenapi firman Tuhan kan nggak cuma cukup datang ke gereja dan baca kitab, iya. tapi Tuhan tuh mau kita ada praktek ya bang, ya kan? Oke. Pasti kita udah sering dengar pendeta, ayo praktek Iya. iman, praktek firman Tuhan. Ya itulah yang Tuhan mau hari-hari ini. Hmm. Kita akan melihat banyak anak-anak muda yang disamakan asalkan segelintir kita ini yang tahu akan kebenaran firman Tuhan menjadi anak-anak muda yang mau praktek, yang mau bergerak. Karena kalau nggak ada yang bergerak, ya nggak akan ada keselamatan. Sama Iya. seperti Yesus. Yesus bergerak, Yesus mempraktekkan semua kuasa Allah, akhirnya banyak jiwa yang diselamatkan. Hmm. Dan sekarang ini ya Tuhan tuh butuh anak-anak muda yang tetap percaya pada firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan siang dan malam. Itu ada dalam kitab. Amin. Oke. Nah, kita akan sama-sama buka dari Roma 9 ayat 6a. Gue percaya ketika kita percaya pada firman Tuhan tuh nggak mungkin bohong. Firman Tuhan Iya. tuh nggak mungkin gagal. Ya, jadi jangan sampai kita nyeletuk, firman Tuhan tuh mana, buktinya nggak ada, nggak kejadian. Iya. Itu jangan sampai itu terusak deh kita teman-teman. Ya. Roma 9 ayat 6a berkata seperti ini. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Nah, itu kalian harus resapi, firman Allah itu tidak mungkin gagal. Ayub 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2 berkata seperti ini. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kembali, tidak ada yang gagal dari setiap firman Tuhan, tidak ada yang gagal dari setiap rencana Tuhan. Makanya kenapa kita harus percaya dan berpegang pada firman Tuhan, karena nggak ada satupun ayat di Alkitab yang gagal. Nggak ada satupun ayat demi ayat yang kita baca di Alkitab itu yang bohong, yang palsu. Yeah. Gue percaya apapun yang tertulis di dalam Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, itu yang akan terjadi di masa-masa ini. Ya, jadi kalau kita baca kitab Wahyu kan itu kan kitab yang menurut gue agak ngeri-ngeri sedep kan, karena kan itu menceritakan pengalaman Ayub ya. Juga Ayub, juga kitab Wahyu kan tentang masa-masa akhir zaman, ya itulah yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Jadi yang pertama teman-teman tetap percaya pada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu nggak pernah gagal dalam hidup kita. Lalu yang kedua, poin yang kedua, dengan cepat kita akan sama-sama buka dari Mazmur pasal 46, teman-teman. Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penopang dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang dalam laut, sekalipun ribut dan berbunyinya airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Amin. Yang kedua, miliki sikap sebagai seorang prajurit yang gagah perkasa, yang berani mengambil sebuah tindakan, teman-teman. Miliki rasa keberanian, miliki rasa tidak takut, singkirkan semua rasa ketakutan dalam hidup kita, dan singkirkan rasa bimbang, karena Petrus akhirnya jatuh, tenggelam di air ketika dia merasakan angin tambah kencang, ya kan, melihat ombak tambah tinggi, melihat gelombang air tambah tinggi, ada kebimbangan, ada ketakutan. Yang tadinya dia bisa berjalan di atas air bersama dengan Tuhan, ketika dia melihat banyak angin, banyak gelombang, banyak ombak, dan ada kebimbangan di hati Petrus, akhirnya apa? Tenggelam, jatuh. Nah, Tuhan tuh mau ketika kita percaya pada firman-Nya, maka kita menjadi anak-anak muda yang berani, anak-anak muda yang tidak takut, dan anak-anak muda yang tidak bimbang dalam hal apapun. Saya pun masih belajar, Bang. Saya pun masih belajar untuk, saya itu kadang orangnya tuh bimbang, kadang orangnya yang nggak bisa, tapi gue perlu dipikir dulu, tapi ya proses, gue sih percaya ini proses dalam hidup gue. Ya kan, setiap orang kan nggak ada yang sempurna, dan gue percaya setiap kebimbangan yang mungkin gue alamin itu proses Tuhan mendidik gue. Dan ketika kita bisa menyingkirkan rasa takut dan bimbang ini,
gue percaya kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang bisa seirama atau sejalan dengan Tuhan. Petrus yang awalnya berjalan karena dia bimbang, dia takut, muncul keraguan-raguan, akhirnya tenggelam. Kalau saat itu Petrus yakin dan percaya bahwa dia akan berjalan mendekat kepada Tuhan dan mungkin sampai di hadapan Tuhan, mungkin dia nggak akan tenggelam. Iya. Tadi saya ngomong, jangan pernah takut dengan keadaan yang berubah hari-hari ini. Jangan pernah takut dengan semua situasi yang berubah hari-hari ini. Tetap percaya bahwa endingnya pasti baik bagi kita, bagi anak-anak Tuhan. Dan saya firman, gue percaya ketika kita percaya dengan firman Tuhan, maka akan timbul keberanian dalam hidup kita, teman-teman. Yeah. Never be afraid. Hari ini tentang jangan pernah takut, jangan pernah menjadi takut. Inilah yang Tuhan mau kita miliki hari-hari ini sebagai anak-anak muda. Jangan pernah takut kamu buat melangkah. Jangan pernah takut kamu buat menjadi anak-anak muda yang praktek firman Tuhan. Meskipun banyak orang lain, lu tuh ya lagi pandemi, udah jangan aneh-aneh, jangan neko-neko, aja macam-macam. Baik, ya kan? Itulah angin, itulah ombak yang kita dengar. Tapi balik lagi ke pribadi kita, kita mau ngambil take action yang mana? Kita mau ngambil take action seperti apa yang orang lain hembuskan, atau kita mau take action seperti apa yang Tuhan hembuskan dalam hidup kita. Aku percaya ketika kita bisa mengambil take action seperti apa yang Tuhan mau, ya tadi di awal gue ngomong, Tuhan yang jamin kita sampai akhir. Oke, puji Tuhan ya. Jadi memang hari ini, pagi ini ditegaskan memang untuk setiap kita jangan sampai menjadi pribadi yang takut ya. Karena kita punya Tuhan. Saya ingat kalau Petrus tuh ketika melihat Tuhan berjalan di atas air gitu ya, sebenarnya hanya tinggal beberapa meter saja gitu. Ada sebuah artikel yang mengatakan bahwa memang Petrus ini berjalan akhirnya bisa, tetapi ketika hampir mendekati Yesus, imannya mulai bimbang ya. Biar di hari-hari yang kita akan jalani ke depan, Pastor Indra sudah memberikan 2 poin yang luar biasa pagi ini. Kalau Muda Gracia jangan menjadi pribadi yang takut ya. Tetapi kalaupun mungkin kita harus melangkah, percayalah Tuhan yang akan selalu memberikan kita kemenangan ya. Karena memang jaminan itu bukan datang dari manusia, Pastor Indra, benar ya. Tetapi hanya dari Tuhan. Jadi pagi hari ini, mungkin kalau Muda Gracia Anda sedang takut dengan masa depan, takut dengan, wah gimana nih kira-kira kuliah saya, pendidikan saya, atau bagaimana dengan kesempatan untuk saya bekerja juga, kalau melihat semua mungkin sedang di dalam perekonomian yang sedang menurun. Nah, kadang-kadang dunia itu membuat satu kondisi sehingga kita seolah-olah harus mengiyakan bahwa semua sedang menurun, Pastor Indra ya. Tetapi kita anak-anak Tuhan tetap menjadi pribadi yang Tuhan berikan sebuah hak istimewa yang berbeda. Jangan mengaminkan, jangan mengiyakan bahwa iya semua sedang susah gitu. Tetapi percayalah Tuhan kita adalah Tuhan yang memang benar-benar menjamin bahwa setiap anak-anaknya ketika tidak menjadi pribadi yang takut, ketika kita melangkah lewat firman-Nya tadi, yang poin pertama menarik. Baca firman-Nya. Simple, tapi kadang-kadang ini yang menjadi pergumulan yang menantang juga untuk setiap Tuhan, buat anak-anak Tuhan yang punya kekonsistenan dalam pengikutan dan pembacaan firman Tuhan. Baik, Pastor Indra, pagi hari ini kita langsung tutup dalam doa, dan tentunya ini menjadi sebuah rema, sebuah pesan Tuhan yang simple, tapi ini yang akan kita membuat anak-anak muda ini terus naik dan menikmati hal-hal yang ajaib dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Pastor Indra bisa mendoakan seluruh pendengar juga. Oke, sebelum berdoa terakhir ya, Bang, boleh ya. Pokoknya teman-teman semua yang sudah mendengarkan siaran pagi hari ini, baik yang masih muda ataupun om tante, mangkong yang lagi dengerin, Tuhan tuh cuma pesan satu yang saya dapat hari ini, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Mau dunia berubah, bagaimanapun, tadi Abang juga ngomong, kayak seakan-akan kita ini dibawa kepikiran bahwa dunia ini sedang menurun. Tapi ketika kita tidak meninggalkan Tuhan, kayalah Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Amin. Because everything is gonna be okay. Kalau kita percaya, segala sesuatu pasti ada endingnya. Dan kita sebagai anak Tuhan akan menerima ending yang luar biasa dan yang ajaib.
bersama dengan Tuhan. Jadi Ya. hari ini jangan tinggalkan Tuhan, percaya Tuhan Amin. pegang kendali dan semua everything is gonna be okay. Luar biasa ya. Yuk, kita mau tutup, kita mau doa, kita mau kembalikan semua buat Tuhan ya. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk pagi hari ini, Tuhan, untuk firman yang sudah kami dengar, untuk setiap benih yang sudah kami terima, Tuhan, pagi ini. Kalau kami belajar untuk kami nggak menjadi takut sebagai anak-anak-Mu, Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang beri kemampuan kami untuk kami bisa take action secara tepat di hati-Mu, Tuhan. Kami percaya Bapak, Engkau Tuhan yang menjamin masa depan kami, dan Engkau Tuhan yang pegang kendali penuh atas hidup kami, dan kami tahu Tuhan, semuanya akan menjadi baik dalam hidup kami. Everything is gonna be okay, itu yang kami pegang ketika kami berjalan bersama dengan-Mu, Tuhan. Kami percaya Bapak, hari ini kami mau dikarkan diri kami, Tuhan. Kami nggak mau meninggalkan Engkau barang sedetik pun, Tuhan. Kami nggak mau menjual Engkau demi apapun yang dunia tawarkan. Tapi kami percaya Bapak, biarlah pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengabdikan hidup kami, dan kami mau Tuhan untuk selalu ada di dalam tangan-Mu, dalam firman-Mu, dan di dalam genggaman-Mu, Tuhan. Kami percaya Bapak, biarlah Tuhan hari-hari ke depan Tuhan, Kau yang perkuat iman kami, Kau yang perkuat Tuhan hidup kami, dan biarkan Tuhan kami Tuhan boleh mengalami hal-hal yang ajaib bersama dengan Amin. Kami tahu dan kami percaya, kami punya keberanian, kami punya langkah iman yang pasti, karena kami tahu ada Tuhan yang tinggal dalam hidup setiap kami. Amin. Kami berdoa Tuhan buat setiap para pendengar Radio Suara Gracia, para pendengar setia Young Empress, baik itu yang masih kecil, yang remaja, anak muda, dewasa, maupun yang sudah lanjut usia, siapapun yang mendengar program Tuhan di Radio Suara Gracia, kami percaya Bapak, Engkau Tuhan yang akan berkehendak penuh atas hidup mereka. Engkau Tuhan yang akan memegang kendali penuh atas hidup mereka, dan kami percaya Bapak, hari-hari itu kami boleh melihat dunia bergoncang, bahkan kami boleh mendengar hal-hal yang mungkin tidak baik atas dunia ini, tapi kami percaya Bapak, biarlah yang kami dengar adalah yang berasal daripada Tuhan sendiri, dan kami percaya Tuhan gak ada satupun anak-anak Tuhan yang akan jatuh, tapi kami percaya Tuhan setiap anak-anak-Mu akan dibangkitkan kembali, akan dibawa terus naik, dan tidak menjadi turun, Tuhan. Kami percaya Bapak, semua pergumulan kami, semua persoalan kami, apapun yang sedang kami alami hari-hari ini Tuhan, setiap doa-doa kami yang mungkin belum dijawab, kami percaya Tuhan akan tiba waktunya Tuhan, waktu-Mu Tuhan yang terbaik. Amin Tuhan. Setiap pergumulan kami Tuhan, kami berdoa Tuhan, Kau Bapa yang menjamin masa depan kami, Kau Tuhan yang menjamin kehidupan kami, dan kami percaya Bapak, di dalam Engkau kami bisa memperoleh segalanya bersama dengan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Radio Suara Gracia Tuhan, kami percaya Bapak, Kau yang pakai radio ini Tuhan sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami berdoa buat setiap teman-teman kami, rekan-rekan kami yang ada di Radio Suara Gracia Tuhan, mari pakai mereka lebih luar biasa lagi Tuhan, pakai mereka Tuhan menjadi kepanjangan tangan-Mu di kota Cirebon ini Tuhan. Kami percaya Bapak, dari hidup mereka menjadi berkat yang sangat luar biasa buat setiap para pendengar yang mendengar siaran ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, mari Bapak, Engkau yang jamin kehidupan teman-teman kami di radio Tuhan, Kau yang mensejahterakan, dan Kau Tuhan yang akan memberikan segalanya tepat pada waktunya Tuhan. Apapun yang dibutuhkan Tuhan, kami percaya Engkau lah Jehovah Jireh, Kau Tuhan yang menyediakan segalanya Tuhan tepat pada waktunya. Dan kami percaya Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kali, Radio Suara Gracia akan tetap berdiri mengumandang atas kota Cirebon dan wilayah sekitarnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hari ini Tuhan, kayak mau pasrahkan, kayak mau serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, Kau yang pimpin kami dari pagi sampai malam hari nanti. Apapun yang kami kerjakan hari ini, Engkau buat menjadi berhasil di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kami minta biar ada roh keberanian dalam hidup setiap kami, dan kami nggak mau takut lagi Tuhan, karena kami tahu ada Tuhan, ada roh Tuhan yang tinggal dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapak, segala pujian hormat saya persembahkan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, Pastor Indra, nanti hari Jumat depan kembali ibadah Live God seperti biasa ya, jam 6 sore ya? Ya. Siap. Oke. Seperti biasa. Nanti yang membawa firman? Minggu depan. Minggu depan itu saya dan saudara kopi saya.
Ya, jadi minggu depan itu di Lagat itu yang akan bawa firman itu saya dan juga saudara kembar saya Hogi. Jadi dia juga akan bersaksian karena kan sebelum ini kan dia kena Sempat terpapar lah terpapar ya. virus. Mm-mm. Dan dia mau saksian gimana dia bisa melewati itu semua karena gue pikir ketika kita mungkin terkena virus dan mungkin banyak kali omongan-omongan yang membuat mental jatuh, Iya. mungkin kita bisa memilih untuk kecewa sama Tuhan. Tapi buat saya, saudara kembar gue ini udah menang. Jadi Oke. nanti minggu depan saya undang semua teman-teman yang sudah mendengarkan boleh hadir di Iya. Badalah Creative Community Jumat jam 6 sore di Gedung Gracia lantai 2. Oke, thank you banget Pastor Indra. Happy weekend ya, walaupun LDR. Semangat selalu. God bless Aduh. ya. Oke, sehat-sehat ya Pastor Indra ya. Sampai ketemu dan salam lawatan. Tetap semangat ya. Oke, Kaulah Muda Gracia, karena waktu yang terbatas, saya langsung pamit undur diri. Dengarkan terus program yang Enfresh di YouTube channel. Anda juga bisa saksikan ya. Untuk Anda yang tertinggal tadi mengikuti program ini. Saya Leo pamit undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan Tuhan memberkati. Shalom. Halo. Dah, Bang. Bang.